Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, cepatlah berbuat baik. Jika dirimu lambat, pikiran yang senang dengan kenakalan akan menangkapmu. Jangan lambat, cepatlah karena pikiran sangat cepat, ia bergerak lebih cepat daripada apapun. Ia bergerak lebih cepat daripada cahaya. Fisikawan mengatakan, tidak ada yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Dan tentu saja, tampaknya mustahil untuk bergerak lebih cepat daripada cahaya. Cahaya bergerak 186.000 mil dalam 1 detik. Tetapi fisikawan belum memiliki gagasan tentang pikiran. Mereka belum memiliki instrumen canggih untuk mengukur kecepatan pikiran. Pikiran bergerak lebih cepat daripada cahaya. Dirimu harus sangat waspada. Jika tidak, pikiran pasti akan meninggalkanmu di suatu tempat. Sebelum dirimu menjadi waspada, pikiran akan membawamu ke suatu tempat yang jauh. Pikiran selalu siap untuk melakukan perjalanan, karena hanya dalam perjalananlah ia terasa hidup. Meditasi berarti duduk diam, tidak melakukan apapun, bahkan tidak berpikir, dan pikiran pun lenyap. Karena dirimu tidak sedang melakukan perjalanan, pikiran tidak lagi dibutuhkan. Pikiran adalah pemandu untuk perjalanan yang hebat. Jika dirimu pergi ke suatu tempat, pikiran akan sangat bahagia. Dalam perjalananmu ke suatu tempat, pikiran bisa merasa lebih bersemangat. Namun, jika dirimu tidak pergi kemanapun, hanya duduk diam, tidak melakukan apapun, pikiran akan merasa sangat sedih. Dan hampir selalu terjadi pada para meditator, bahwa ketika pikiran merasa sedih, ia mulai menciptakan kebosanan bagi dirimu. Itu adalah strategi pikiran. Pikiran berkata, "Ayo, mari kita pergi ke suatu tempat, mari kita lakukan sesuatu. Mengapa kamu hanya duduk? Hanya duduk tanpa melakukan apapun akan mendatangkan kebosanan." Itu adalah tipuan pikiran. Jika tidak, hanya duduk tanpa melakukan apapun akan mendatangkan lebih banyak kesegaran bagimu. Itulah pengalaman semua orang yang telah terbangun, tetapi bukan pengalamanmu. Duduk diam, tidak melakukan apapun, musim semi tiba dan rumput tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada yang perlu dilakukan sebenarnya, rumput tumbuh dengan sendirinya. Hidup berjalan dengan sendirinya, hidup mengalir dengan sendirinya. Dirimu tidak perlu mendorong sungai. Namun pada awalnya, pikiran akan menciptakan kebosanan. Kebosanan adalah tipuan pikiran. Pikiran berkata, "Lihat, jika kamu tidak mengikutiku, kamu akan merasa bosan. Jika kamu tidak mengikutiku, kamu akan merasa sama sekali tidak berarti. Jika kamu tidak mengikutiku, kamu tidak akan memiliki apapun untuk dinikmati. Ayo, ikutlah denganku, dan aku akan membawamu ke hiburan yang luar biasa." Pikiran selalu menyuapmu dengan hiburan. Nyalakan radio, nyalakan TV, pergi ke bioskop atau setidaknya ke klub, bergosip, lakukan sesuatu. Kebosanan adalah hukuman dari pikiran kepadamu, jika dirimu tidak melakukan apapun. Dan masalah terbesar bagi meditator adalah kebosanan. Namun, jika dirimu bisa duduk, sama sekali tanpa mempedulikan kebosanan, biarkan kebosanan itu ada. Jika dirimu tidak terganggu oleh kebosanan, dalam waktu 3 hingga 9 bulan, kebosanan itu akan hilang. Dan alih-alih kebosanan, akan muncul kegembiraan yang menggelegak.
kesegaran yang belum pernah dirimu rasakan sebelumnya. Dan itu bukanlah hiburan, karena tidak ada apa-apa, dirimu hanya duduk dalam kekosongan yang mutlak. Dan dari kekosongan itu, kepenuhan, dari kekosongan itu, muncul jenis pemenuhan baru. Cepatlah dan lakukan kebaikan. Jika dirimu lambat, pikiran yang senang berbuat jahat akan menangkapmu. Pikiran senang berbuat nakal. Mengapa? Karena hanya dengan cara itulah pikiran bisa hidup. Mereka mengatakan bahwa dirimu tidak bisa menulis cerita tentang orang yang benar-benar baik karena tidak akan ada yang bisa ditulis. Sebuah cerita hanya bisa ditulis tentang orang yang jahat. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Buddha, Mahavira, Yesus, bahkan tidak disebutkan dalam buku-buku sejarahmu. Tidak ada sejarah kuno yang menyebutkan mereka. Mengapa? Tidak ada yang perlu disebutkan. Mereka tidak pernah membunuh siapapun. Mereka tidak pernah melakukan gangguan apapun, mereka seolah-olah tidak ada. Mereka begitu baik seolah-olah mereka tidak pernah ada. Salah satu nama Buddha adalah Tathagata. Tathagata berarti datang seperti angin sepoi-sepoi, pergi seperti angin sepoi-sepoi. Bagaimana dia datang, begitulah dia pergi, tanpa mengganggu apapun. Bahkan sehelai daun pun tidak. Angin sepoi-sepoi yang datang perlahan, tanpa jejak kaki lalu menghilang. Kedatangan maupun kepergiannya tidak menimbulkan suara. Seolah-olah dirimu telah menggambar garis di air. Dirimu bahkan belum membuatnya, dan garis itu telah menghilang. Itu seperti burung yang terbang di langit, mereka tidak meninggalkan jejak kaki apapun. Namun sejarah penuh dengan Genghis Khan, Tamerlane, Nadir Shah, Alexander, Adolf Hitler, Mao Zedong. Jika dirimu melakukan lebih banyak kerusakan, semakin besar kemungkinan namamu akan tercatat dalam sejarah. Jika dirimu benar-benar ingin menjadi bagian dari sejarah, jika dirimu ingin menciptakan sejarah, buatlah kerusakan. Politisi akan tetap berada dalam sejarah, karena mereka adalah pembuat kerusakan terbesar. Pikiran terus-menerus mencari kerusakan. Setiap kesempatan tidak akan pernah dilewatkannya. Bahkan jika tidak ada kesempatan, ia akan mencoba menciptakan kesempatan. Lihat saja kehidupan orang-orang. Perhatikan dirimu sendiri, perhatikan orang lain. Jadilah pengamat, dan dirimu akan terkejut, semua orang mencari peluang. Dan peluang itu ada. Orang-orang hanya menunggu peluang. Jika mereka tidak melakukan kejahatan, itu tidak berarti mereka orang baik. Mungkin saja peluang itu hilang. Itu pengamatanku sendiri. Ketika seorang politikus tidak berkuasa, ia adalah orang yang sangat baik, pelayan masyarakat, rendah hati. Selalu siap untuk bersujud dan menyentuh kakimu. Membuka rumah sakit dan sekolah. Tapi begitu ia berkuasa, ia bahkan tidak siap untuk mengakui dirimu, dan semua layanan publik itu lenyap. Begitu ia berkuasa, ia memiliki kesempatan. Sekarang ia akan melakukan hal-hal yang selalu ingin ia lakukan, tetapi tidak bisa dilakukannya. Lord Acton berkata, kekuasaan itu korup. Aku setuju dan aku tidak setuju. Ya, secara sepintas kekuasaan itu korup, tetapi jika dirimu menelaahnya lebih dalam, bukan kekuasaan yang korup, melainkan orang yang selalu korup. Kekuasaan hanya memberi kesempatan,
kekuasaan tidak bisa korup. Jika dirimu korup, maka kekuasaan memberimu kesempatan untuk melakukan apa yang selalu ingin dirimu lakukan, tetapi tidak bisa dirimu lakukan. Orang-orang mengira uanglah yang korup. Tidak, uang hanya memberi kesempatan. Orang miskin terlihat begitu baik, tidak demikian. Biarkan saja mereka menjadi kaya dan lihatlah, semua kebaikan mereka lenyap. Faktanya, orang-orang kaya baru jauh lebih berbahaya daripada mereka yang terlahir kaya, karena mereka yang terlahir kaya terbiasa dengan kekayaan. Biarkan orang miskin menjadi kaya dan lihat apa yang terjadi, semua kesederhanaannya hilang, semua kerendahan hatinya hilang. Bukan kekuasaan yang merusak. Kekuasaan membawa alam bawah sadarmu yang rusak ke permukaan, kekuasaan membawa kejahatan intrinsikmu ke dalam tindakan. Kekuasaan menyingkapkanmu, kekuasaan tidak merusakmu. Kekuasaan adalah hal yang baik dalam satu hal, ia menyingkapkan orang-orang. Ia seperti sinar X, ia menunjukkan realitasmu, kebenaranmu yang telanjang. Pikiran yang senang dengan kenakalan akan menangkapmu. Ingatlah, pikiran itu sangat cepat. Jika dirimu tidak segera berbuat baik, saat ide tentang kebaikan muncul dalam dirimu, jika dirimu tidak segera melakukannya, pikiran akan menipumu, menyesatkanmu, meyakinkanmu untuk melakukan sesuatu yang lain. Jika dirimu menunggu, pikiran akan memberimu saran, lakukan ini, lakukan itu. Lakukan kebaikan segera. Mengapa menunggu? Dan siapa tahu, saat berikutnya tidak akan pernah datang, ini mungkin saat terakhir. Bertindaklah seolah-olah ini akan menjadi saat terakhir. Bertindaklah dengan urgensi itu, karena kematian bisa mengambil alih dirimu kapan saja. Jangan dengarkan pikiran. Pikiran bisa terus menunda banyak hal, dan sebelum pikiran memungkinkanmu melakukan apapun, kematian mungkin telah menjatuhkanmu. Berbuatlah baik, karena berbuat baik segera mendatangkan sukacita. Jauhi kejahatan. Berkali-kali menjauhlah sebelum kesedihan menimpamu. Jika dirimu berbuat jahat, kesedihan akan mengikutimu seperti bayangan. Bukannya ada Tuhan yang duduk di suatu tempat, yang menghukummu ketika dirimu melakukan kesalahan. Kesalahan itu sendiri adalah hukumannya, ia membawa hukumannya secara intrinsik. Itulah keseluruhan ide di balik teori karma. Tidak perlu ada Tuhan untuk menghakimi, menghukum, memberi penghargaan. Dan coba pikirkan, jika ada Tuhan yang menghakimi setiap orang, dan setiap tindakan dari setiap orang, lalu menghukumnya sesuai aturan, hukuman bagi beberapa orang, pahala bagi yang lain, Tuhan seperti itu pasti sudah gila sejak lama. Tidak ada Tuhan yang menghukum dan memberi pahala. Ide itu kekanak-kanakan. Ada hukum, bukan Tuhan, hukum seperti gravitasi. Jika dirimu tidak berjalan dengan benar, jika dirimu terlalu mabuk, dirimu pasti akan jatuh di suatu tempat. Bukan berarti Tuhan memerintahkan, jatuh, hukum gravitasi sudah cukup. Jika dirimu tidak berjalan dengan benar, dirimu pasti akan jatuh. Hukum gravitasi mengurusnya. Jika dirimu berjalan dengan waspada, sadar, dirimu tidak menderita. Persis seperti itu, karma adalah hukum ilmiah, hukum tindakan. Apapun yang dirimu lakukan, memiliki pahala atau hukuman intrinsiknya. Ketika dirimu marah, bukan berarti dirimu akan menderita di kehidupan berikutnya.
Ketika dirimu marah, saat dirimu marah, dirimu menderita, tidak perlu ada kehidupan lain yang memberimu hukuman. Ketika dirimu marah, dirimu berada dalam api, dirimu meracuni seluruh tubuhmu, dirimu meracuni seluruh sistemmu. Kemarahan adalah racun. Kemarahan mungkin menyakiti orang lain, mungkin juga tidak, tergantung pada orang tersebut, tetapi kemarahan pasti akan menyakitimu. Jika dirimu menghina seorang Buddha, itu tidak akan menyakitinya, tetapi sebelum dirimu bisa menghina seorang Buddha, dirimu harus melalui banyak kekacauan batin. Seorang pria datang dan meludahi wajah Buddha. Buddha menyeka wajahnya dan bertanya kepada pria itu, "Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu lagi, atau hanya ini saja?" Ananda, muridnya, menjadi marah. Tentu saja. Pria ini datang, Buddha tidak melakukan apapun padanya, dan dia meludahi gurunya. Tidak terbayangkan. Ananda berkata kepada Buddha, "Bhagwan, beri aku izin sehingga aku bisa menunjukkan orang ini. Dia harus dihukum." Buddha berkata, "Ananda, kamu telah menjadi seorang sannyasin, tetapi kamu terus melupakannya. Dan orang malang itu telah terlalu menderita. Lihat saja wajahnya, lihat matanya, merah. Lihat tubuhnya, gemetar. Dan sebelum meludahiku, apakah menurutmu dia akan berpesta dan menari dan bernyanyi? Sepanjang malam dia tidak tidur, sepanjang malam dia dalam keadaan gila. Meludahiku hanyalah akibat dari kegilaannya. Kasihanilah orang malang itu. Hukuman apa lagi? Apakah itu tidak cukup? Dan apa salah dia padaku? Aku hanya harus menghapusnya. Itu sangat sederhana. Dan jangan gelisah, kalau tidak, kamu akan bertindak bodoh. Atas kesalahannya, kamu menghukum dirimu sendiri, ini adalah kebodohan. Lihat maksudnya, sangat penting. Buddha berkata, dia telah melakukan sesuatu yang salah. Mengapa kamu menghukum dirimu sendiri, Ananda? Aku bisa melihatmu mendidih. Jika aku tidak ada di sini untuk mencegahmu, kamu akan membunuh orang ini. Kamu menjadi gila dengan cara yang sama seperti dia. Orang itu mendengarkan seluruh dialog ini. Ia bingung, heran, ia tidak menyangka Buddha akan bersikap seperti itu. Ia mengira Buddha akan marah, geram, itulah yang dia inginkannya. Gagal melakukannya, ia merasa sangat terhina. Sungguh tidak terduga, belas kasih dan cinta yang ditunjukkan Buddha. Dan Buddha berkata kepadanya, "Pulanglah, beristirahatlah dengan baik. Kau tampak lelah, kau sudah cukup menghukum dirimu sendiri. Lupakan semua tentang meludah. Itu tidak menyakitiku, bagaimana mungkin itu menyakitiku? Tubuh ini terbuat dari debu. Cepat atau lambat, ia akan jatuh menjadi debu, dan orang-orang akan berjalan di atasnya, meludahinya, dan segala macam hal akan terjadi pada tubuh ini. Orang-orang akan buang air besar, buang air kecil. Kau tidak melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Pulanglah, beristirahatlah dengan baik." Orang itu pulang. Untuk pertama kalinya ia benar-benar bingung. Begitu tak terduga tanggapan Buddha, ia tidak bisa memahaminya. Ia menangis. Ia kembali pada sore hari, ia jatuh di kaki Buddha, dan berkata, "Maafkan aku." Buddha berkata, "Tidak ada pertanyaan tentang aku yang memaafkanmu, karena aku tidak marah sejak awal.
Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Namun, itu bagus, kamu terlihat lebih tenang dan kalem. Aku bahagia. Aku tidak bisa memaafkanmu, karena aku tidak marah sejak awal. Namun, aku bahagia, sangat bahagia, melihat bahwa kamu telah berdamai, melihat bahwa kamu telah mencapai keadaan yang harmonis, melihat bahwa kamu waras lagi. Pergilah dengan bahagia, dan ingatlah, jangan pernah melakukan tindakan seperti itu lagi, karena begitulah karamu menciptakan neraka untuk dirimu sendiri. Jauhi kejahatan. Berkali-kali, menjauhlah, sebelum kesedihan menimpamu berkali-kali pikiran akan menyarankanmu, lakukan ini, lakukan itu. Berkali-kali dirimu pasti lupa. Berkali-kali dirimu tidak akan mampu mengingat apa yang telah dikatakan Buddha. Jadi dirimu harus mengingatnya lagi dan lagi. Secara perlahan, sedikit demi sedikit ingatan itu akan menetap, akan menjadi cahaya dalam dirimu. Maka dirimu tidak akan diharapkan untuk mengingat, ingatan itu akan ada begitu saja. Ingatan itu akan jatuh di jalanmu sebagai seberkas cahaya. Ingatan itu akan menunjukkan jalan kepadamu. Ingatan itu akan membantumu menghindari jebakan. Dan begitu ingatan itu menetap jauh di dalam dirimu, dan kejahatan menjadi tidak mungkin, dan kebaikan menjadi alami, spontan, dirimu telah memasuki surga teratai. Itu tidak berada di tempat lain, itu ada di sini. Itu adalah perubahan sikapmu, dari pandanganmu. Tidak ada hal lain yang berubah di dunia ini, semuanya tetap sama, tetapi dirimu tidak lagi sama. Bukan berarti dirimu dipindahkan ke dunia lain, dunia yang sama terus berlanjut, tetapi pandanganmu tidak lagi sama. Dirimu melihat hal-hal yang sama dengan cara baru, dengan gaya baru. Gaya itu adalah sannyas, cara itu adalah sannyas. Sutra berikutnya, tetapkan hatimu untuk berbuat baik. Lakukan berulang-ulang, dan dirimu akan dipenuhi dengan sukacita. Pindahkan kesadaranmu dari kepala ke hati. Pikiran ingin berbuat jahat, ia hidup dari kejahatan, dan hati ingin berbuat baik, ia hidup memeliharanya. Tetapkan hatimu untuk berbuat baik. Lihat perbedaannya. Sekarang dia tidak mengatakan untuk tetapkan pikiranmu untuk berbuat baik. Pikiran tidak bisa ditetapkan untuk berbuat baik. Bahkan jika dirimu mencoba berbuat baik melalui pikiran, dirimu akan melakukan kejahatan, dirimu akan melakukan kejahatan. Itu tidak berada dalam kapasitas pikiran untuk berbuat baik. Dirimu bisa melihatnya terjadi di seluruh dunia. Para ilmuwan ingin berbuat baik, itulah sebabnya mereka bekerja selama bertahun-tahun, meneliti, dan menemukan sumber energi atom. Albert Einstein ingin berbuat baik. Dia menulis surat kepada Presiden Amerika, Roosevelt, dengan mengatakan, sekarang energi atom tersedia, dan bom atom bisa dibuat. Dan hanya dengan membuat bom atom, Amerika akan menjadi sangat kuat, sehingga tidak perlu berperang. Kekuasaan saja sudah cukup, musuh akan menjadi sangat takut bahwa Hitler, Tojo, dan Mussolini akan menyerah atas kemauan mereka sendiri. Itulah yang dipikirkan oleh pikiran yang logis. Namun, kehidupan tidak mengikuti logika, kehidupan tidak mengikuti pikiran. Albert Einstein menyesali seluruh hidupnya, karena jauh di lubuk hatinya, ia merasa bertanggung jawab atas Hiroshima dan Nagasaki. Ia telah menulis surat itu. Dan para politisi segera memanfaatkan penemuan itu.
dan begitu kekuasaan sampai ke tangan para politisi, mereka tidak peduli. Mereka tidak akan mendengarkan Albert Einstein. Lalu siapa yang peduli? Sekarang kekuasaan ada di tangan mereka. Dan tahukah dirimu, pada kenyataannya, mereka yang ahli dalam masalah perang mengatakan bahwa Nagasaki dan Hiroshima sama sekali tidak diperlukan. Jepang akan menyerah dalam waktu seminggu, itu hanya masalah waktu seminggu lagi. Dan jika dirimu telah menoleransi perang selama bertahun-tahun, apa terburu-burunya? Tetapi Amerika ingin menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Politisi sangat kekanak-kanakan. Bahkan, jika seseorang tidak kekanak-kanakan, dia tidak akan pernah mau menjadi politisi. Ketika dirimu memiliki sesuatu, dirimu ingin menunjukkannya kepada dunia. Jika tidak, apa gunanya memilikinya? 100.000 orang tewas di Hiroshima dalam waktu 5 detik, tanpa alasan lain selain untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika memiliki bom atom. Albert Einstein hidup dan mati dalam penyesalan yang mendalam. Ketika dia sekarat, seseorang bertanya, "Jika Tuhan akan memberimu kesempatan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan kembali menjadi ilmuwan, fisikawan, sehingga kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu yang belum selesai?" Einstein membuka matanya dan berkata, tidak akan pernah. Daripada menjadi fisikawan, aku ingin menjadi tukang ledeng. Sudah cukup. Sains adalah usaha pikiran, karenanya sains telah menciptakan kekuatan besar. Namun kekuatan itu berbalik melawan manusia itu sendiri. Sains telah menghancurkan seluruh ekologi, telah menghancurkan seluruh planet. Ia menghancurkan manusia, dan atas nama kebaikan. Dan para ilmuwan berpikir bahwa mereka adalah pelayan kemanusiaan yang hebat. Mereka membantu manusia untuk tumbuh, berkembang, menjadi semakin kuat. Mereka hanya menciptakan situasi di mana planet ini akan menjadi hampir mustahil untuk ditinggali. Mereka menciptakan situasi di mana seluruh umat manusia bisa bunuh diri. Mereka bisa menghancurkan seluruh planet ini, karena seluruh usaha itu keluar dari pikiran. Kita membutuhkan sains yang berakar di hati, dan bukan di pikiran. Kita membutuhkan jenis sains yang sama sekali berbeda, yang berakar pada meditasi, dan bukan pada konsentrasi. Kita membutuhkan kualitas sains yang sama sekali baru, kualitas agama. Kecuali sains memiliki cita rasa agama, meditatif, cinta, kecuali ia muncul dari hati, ia tidak akan menjadi berkah bagi umat manusia atau dunia. Ia akan menjadi kutukan, terlepas dari apa yang para ilmuwan pikir mereka lakukan. Mereka pikir mereka melakukan pekerjaan yang hebat, pekerjaan kemanusiaan yang hebat. Mereka mengorbankan hidup mereka demi kemanusiaan. Dan aku tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tulus. Mereka adalah orang-orang yang tulus, tetapi orientasi mereka salah. Buddha segera mengubah kata tersebut. Pertama-tama ia menggunakan kata pikiran. Sekarang ia berkata, tetapkan hatimu untuk berbuat baik. Lakukan itu berulang-ulang, dan kamu akan dipenuhi dengan sukacita. Sukacita adalah hasil sampingan, sama seperti kesedihan adalah hasil sampingan. Kesedihan mengikuti seperti bayangan, ketika dirimu melakukan kesalahan, dan sukacita mengikuti seperti bayangan, ketika dirimu melakukan kebaikan. Biarlah ini menjadi kriterianya.
Jika dirimu menderita, ingatlah, dirimu pasti melakukan kesalahan. Namun, orang-orang sangat licik, pikiran mereka sangat licik. Jika dirimu menderita, pikiran berkata, orang lain berbuat salah kepadamu, itulah sebabnya kamu menderita. Tidak demikian, tidak ada yang bisa membuatmu menderita. Ya, mereka bisa membunuhmu, tetapi tidak ada yang bisa membuatmu menderita. Dirimu bisa membunuhku, tetapi dirimu tidak bisa membuatku menderita. Aku akan mati dalam keadaan bahagia yang sama, seperti saat aku hidup. Tidak akan ada perbedaan sama sekali. Dirimu bisa meracuniku, tetapi dirimu tidak bisa meracuni kesadaranku. Dirimu bisa menghancurkan tubuh, yang cepat atau lambat akan hancur, tetapi dirimu tidak bisa menghancurkanku. Itu di luar kehancuran. Tidak ada yang bisa membuatmu menderita, dan tidak ada yang bisa membuatmu bahagia. Semuanya tergantung padamu. Dirimu bertanggung jawab atas kesengsaraanmu, dan dirimu bertanggung jawab atas kegembiraanmu. Ambillah tanggung jawab ini, terimalah tanggung jawab ini. Menerima tanggung jawab ini sepenuhnya, 100%, berarti menjadi orang yang religius, berarti diinisiasi ke dalam apa yang saya sebut agama. Politikus selalu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, dan orang yang religius mengambil tanggung jawab sepenuhnya di pundaknya sendiri. Sutra berikutnya, orang bodoh bahagia, sampai kejahatannya berbalik melawannya. Dan orang baik mungkin menderita, sampai kebaikannya berkembang. Untuk mengingatkanmu, Buddha mengatakan bahwa terkadang, dirimu mungkin melihat orang yang nakal sangat bahagia. Dan sebaliknya, terkadang dirimu mungkin melihat orang baik sangat tidak bahagia. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya. Orang bodoh bahagia sampai kejahatannya berbalik melawannya. Butuh sedikit waktu. Jika dirimu menabur benih, butuh sedikit waktu bagi benih itu untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Kejahatan mungkin terasa manis pada awalnya, tetapi selalu terbukti beracun pada akhirnya. Dan perbuatan baik mungkin tidak tampak begitu manis pada awalnya, karena butuh waktu untuk berbunga, butuh sedikit waktu untuk mengeluarkan aromanya, tetapi pada akhirnya akan selalu manis. Buddha berkata, jika kamu melihat orang nakal bahagia, tunggulah sebentar, cepat atau lambat, kamu akan melihat bahwa ia telah menggali kubur untuk dirinya sendiri. Dan jika kamu menemukan orang baik dalam kesengsaraan, jangan khawatir, itu hanyalah tugas berat. Ketika kamu bergerak menanjak, itu sedikit sulit, berat. Kamu berkeringat, kamu merasa lelah, tetapi begitu kamu mencapai puncak, kamu bisa bersantai dan beristirahat. Tetapi orang bodoh terus berpikir bahwa mereka bahagia karena kenakalan mereka. Dirimu akan terkejut mengetahui bahwa orang-orang sangat tidak cerdas dalam menyelidiki penyebab terdalam kehidupan mereka. Di suku primitif di Afrika, bahkan hingga kini, kelahiran anak tidak ada hubungannya dengan bercinta, dengan hubungan seksual. Karena ada jarak 9 bulan. Selama berabad-abad mereka melahirkan anak, tetapi mereka belum menghubungkan sebab dan akibat. Mereka mengira anak itu lahir karena anugerah Tuhan, atau ritual keagamaan yang dilakukan pendeta atas nama mereka. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa seluruh dunia berpikir berbeda, mereka tertawa, mereka menganggap seluruh dunia bodoh. Apa hubungannya bercinta dengan melahirkan?
Karena dirimu tidak mendapatkan anak setiap kali dirimu bercinta, itu terlihat logis. Dan dirimu bercinta hari ini, sedangkan anak itu lahir setelah 9 bulan, dan orang-orang primitif itu belum memiliki kalender, jam apapun. Mereka tidak bisa menghitung waktu. 9 bulan tidak bisa dihitung. Mereka tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, jadi mereka tidak pernah bisa menghubungkan sebab dengan akibat. Dan ini adalah situasi tentang kejahatan, dan hasilnya yang benar-benar tak terelakkan, kesedihan. Dirimu mungkin melakukan kejahatan hari ini, dan itu sangat menyenangkan dan semuanya tampak indah. Dan dirimu tidak bisa melihat hal buruk apapun yang dihasilkan darinya. Dan jauh di lubuk hati dirimu tahu, semua Buddha ini salah, di mana hukum karma. Banyak orang berkata, kami melihat orang jahat makmur. Mengapa? Dan kami juga melihat orang baik menderita. Mengapa? Itu bukti yang cukup bahwa tidak ada Tuhan, itu bukti yang cukup bahwa tidak ada hukum karma. Itu bukti yang cukup bahwa yang kuat itu benar, siapapun yang berkuasa itu benar. Tidak demikian. Kita hanya perlu sedikit kesabaran. Tetapi orang bodoh punya logikanya sendiri, kebodohan punya logikanya sendiri, ingat. Bahkan orang bodoh mungkin lebih logis, setidaknya tampak lebih logis daripada orang bijak, karena orang bijak akan menjadi paradoks. Buddha berkata, ingatlah bahwa dibutuhkan sedikit waktu bagi benih untuk tumbuh menjadi tunas, menjadi pohon. Tunggu musim semi, lalu bunga-bunga datang. Orang bodoh bahagia, sampai kenakalannya berbalik melawannya. Itu selalu berbalik melawan orang bodoh, itu pasti akan berbalik. Itu adalah hukum alam, itu tidak bisa dihindari, dirimu tidak bisa menghindarinya. Dirimu bisa terus percaya bahwa dirimu sangat bijak, tetapi jika dirimu bodoh, dirimu memang bodoh. Kepercayaanmu akan hancur cepat atau lambat, oleh kehidupan itu sendiri. Kehidupan tidak mengenal pengecualian. Dan ini adalah salah satu hukum yang paling mendasar. As Dhammo Sanantano, ini adalah hukum abadi, bahwa orang jahat pasti akan menderita, cepat atau lambat, dan itu akan terjadi cepat atau lambat, dan orang baik akan diberkati oleh semua berkah kehidupan. Sutra berikutnya, jangan meremehkan kejahatanmu, dengan berkata, apa gunanya bagiku? Sebuah kendi terisi tetes demi tetes. Jadi orang bodoh menjadi penuh dengan kebodohan. Jangan meremehkan kegagalanmu. Jangan berkata, ini hal kecil. Hal kecil saja tidak akan berarti banyak. Tetapi tetes demi tetes, dirimu bisa menciptakan seluruh lautan. Lautan tidak lain hanyalah akumulasi tetesan, jadi dirimu harus sadar dalam setiap tindakan, dalam semua detail kehidupanmu, dirimu harus waspada dan sadar. Sutra berikutnya, jangan meremehkan kebajikanmu, dengan berkata, itu tidak ada apa-apanya. Sebuah kendi terisi setetes demi setetes. Jadi orang bijak menjadi penuh dengan kebajikan. Ingatlah, hidup terdiri dari hal-hal kecil, tidak ada hal-hal besar. Hal-hal kecil yang terkumpul menjadi hal-hal besar. Sebuah tindakan tunggal, mungkin tidak terlihat sangat penting, baik sebagai kejahatan maupun kebaikan. Sebuah senyuman, mungkin tidak terlihat sangat penting, tetapi sebuah senyuman adalah bagian dari sebuah proses yang panjang.
sekuntum bunga, tentu saja bukan karangan bunga, tetapi tidak akan ada karangan bunga, jika tidak ada bunga-bunga tunggal yang disatukan. Jangan remehkan kejahatanmu, jangan remehkan perbuatan baikmu. Setiap perbuatan itu penting, jika perbuatan itu buruk, dirimu akan menderita, jika perbuatan itu baik, dirimu akan menikmati hidup. Dan menikmati hidup adalah satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa keilahian itu ada. Hanya dalam kebahagiaanlah bukti bahwa keilahian itu ada. Tidak ada bukti logis untuk keilahian. Tetapi ketika dirimu dipenuhi dengan sukacita, ketika dirimu bisa menari dengan sukacita, dalam tarian itu, rasa syukur muncul dengan sendirinya. Rasa syukur, doa, lahir, dan dalam doa itu dirimu terlahir kembali. Dalam doa itu, dirimu tidak hanya terlahir kembali, keilahian juga lahir. Kehidupan terdiri dari hal-hal kecil, dan dirimu harus mengubah setiap hal kecil melalui kesadaran, kewaspadaan, kesiagaanmu, menjadi tindakan yang indah. Maka hal-hal biasa bisa menjadi luar biasa. Seorang Master Zen ditanya, apa yang kamu lakukan sebelum kamu tercerahkan? Dia berkata, aku biasa menebang kayu dan mengambil air dari sumur. Dan kemudian dia ditanya, apa yang kamu lakukan sekarang, setelah kamu tercerahkan? Ia berkata, aku menebang kayu dan mengambil air dari sumur. Si penanya bingung. Ia berkata, sepertinya tidak ada perbedaan. Sang Master berkata, perbedaannya ada padaku. Perbedaannya bukan pada tindakanku, perbedaannya ada padaku, tetapi karena aku telah berubah, semua tindakanku telah berubah. Maknanya telah berubah, prosa telah menjadi puisi, batu telah menjadi khotbah, dan materi telah sepenuhnya menghilang. Sekarang yang ada hanyalah keilahian, dan tidak ada yang lain. Sekarang kehidupan adalah pembebasan bagiku, itu adalah nirwana. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.